Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majlis ini. Karuniakan kepada kami niat yang ikhlas, ilmu yang manfaat, amal yang Kau terima. Jadikan pertemuan yang Kau takdirkan ini menguatkan iman kami ya Allah. Menjadi amal soleh kami, menjadikan sisa umur ini istiqomah, menjadi bekal husnul khatimah. Lindungi majlis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi majlis ini dari amal yang tidak Engkau terima. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, biasanya lebih banyak, tapi mau banyak, mau sedang, mau sedikit, sama saja. Yang menilai adalah Allah. Judulnya adalah, rencananya apa? 7 ciri ahli surga Firdaus. Surat Al-Mu'minun. Silakan dibuka supaya tahu saja seperti apa yang kira-kira di antara kita bakal jadi ahli surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Qad itu sungguh, aflahal mu'minun. Sungguh beruntung alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi yang bakal bahagia, sukses, beruntung dunia akhirat, yang pertama apa? Orang yang beriman. Kalau tidak punya iman, tidak selamat. Kalau mendengarkan iman, maka yang langsung kita pikir apa? Ilmu. Karena pupuk iman adalah ilmu. Orang tidak bisa beriman syariatnya tanpa ilmu, tidak bisa. Makanya kalau ibu-ibu ingin tahu siapa ibu-ibu yang pengajiannya paling benar ngajinya, pengajian ini goalnya adalah meningkatkan iman. Kalau imannya meningkat, apa yang terjadi? Semakin baik akhlaknya. Jadi berubah. Jadi kalau ada yang mengatakan si ibu itu kuat iman, cuman kelakuannya jelek, tidak nyambung. Karena dari iman buktinya adalah akhlak. Ayyul mu'minina afdalu. Siapa orang beriman yang paling utama? Ahsanuhum khuluqa, orang yang paling mulia akhlaknya. Jadi kalau kita ingin tahu siapa yang paling berilmu di antara yang hadir, adalah yang dengan ilmunya imannya jadi kuat. Apa buktinya imannya kuat? Akhlaknya jadi baik. Jelas? Kalau jelas, jelas. Kalau kurang jelas, kurang jelas. Supaya saya bisa mengulangi. Kalau sudah jelas ya saya udahan sekarang.
Bu, jadi belajar tuh bukan hanya untuk tahu, tapi untuk paham agar bisa diamalkan. Siapa orang yang ilmunya paling banyak, lihat amalnya. Apa artinya tahu ilmu sholat tapi tidak pernah sholat? Jadi siapa yang paling bagus di sini hasil pengajiannya adalah yang dengan pengajian itu imannya meningkat, amalnya juga meningkat. Buktinya apa? Akhlaknya makin baik. Makanya kalau mendengar kata iman yang kebayang adalah ilmu. Contoh sahih hadis Bukhari, man soma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan dengan iman, ya, dan mengharapkan pahala dari Allah, Allah mengampuni semua dosa-dosanya yang lalu. Luar biasa ini, syaratnya iman. Makin kuat iman, makin enteng hidup ini. Ringan. Lihat dunia ini gak menarik, biasa kayak orang karnaval aja. Gak akan kagum. Makin kuat iman, kagumnya ke Allah. Dunia ini gak ada apa-apanya. Makin kuat iman, makin tidak berharap dari makhluk. Karena tahu makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Makin tidak berharap ke makhluk, makin enteng hidup ini. Kan yang membuat kita menderita, kita banyak berharap ke makhluk. Gelisah, kecewa, sakit hati, marah, itu kan awalnya berharap dari makhluk. Kalau nggak berharap, anteng weh. Makin kuat iman, makin gak takut menghadapi apa-apa. Selain takut, dimurkai Allah. Oh, suami saya pecemburu, sih gak apa-apa. Yang penting ibu aja jadi orang benar. Kata suami, istri saya pecemburu, ya gak apa-apa. Yang penting lempeng weh. Tapi saya dicurigai, itu mah gak bahaya. Yang bahaya mah kitanya ngaco. Tapi saya sudah jujur, gak dipercaya, ya gak apa-apa. Kita kan jujur bukan supaya dipercaya orang. Kita jujur supaya Allah ridho. Jadi sederhana hidupnya. Orang tidak berterima kasih, ya gak apa-apa. Itu mah urusan beliau dengan Allah. Urusan kita diterima oleh Allah. Lebih sederhana bukan? Sederhana atau bukan? Tapi saya tidak ngarap-ngarap jawaban, tidak bisa sakit hati. Jadi kalau mau mengisi Ramadan ini dengan baik, awalilah dengan banyak belajar. Kurang ilmu, ngarang hidupnya. Kurang ilmu pasti kurang iman. Kalau kurang iman pasti kurang ajar, ya. Iya. Makin yakin ke Allah, makin gak ribet hidup ini. Tidak ada Allah. Gimana besok lusa? Ya besok lusa, Allah yang tahu, Allah yang menggenggam, Allah yang menakdirkan. Yang penting benar aja sekarang. Besok kan belum tentu ada. Ngapain kita stres dari sekarang? Siapa tahu sore ini mati. Kenapa? Pada ngelihatnya begitu. Yang kedua, sholat. Khashi'un walladzina hum bagaimana? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sholat yang khusyuk itu yang bagaimana?
Sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang paling banyak ingat kepada Allah. Itu ajalah sederhananya. Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Makin banyak ingat Allah berarti makin khusyuk. Siapa yang sholatnya paling baik? Yang sholatnya paling banyak ingat Allah. Kenapa kita sholat kurang khusyuk? Yang pertama, kita jarang bertekad sholat khusyuk. Kita baru mau sholat. Coba tanya, apakah ada yang ketika akan sholat, saya akan melakukan sholat yang terbaik? Enggak tuh, jarang. Saya mau sholat dulu, Allahu Akbar, beres. Allah tahu siapa yang ingin sholatnya khusyuk. Kalau sudah niat, tekad, beda. Yang kedua, kenapa sholatnya kurang khusyuk, kurang ilmu? Kita nyaris tidak belajar ilmu sholat. Bacaan sholat nggak ngerti dari dulu. Padahal sholat terus, tapi nggak ngertos. Ya, kenapa nggak ngerti? Karena nggak belajar. Sederhana pisan. Kenapa tuh kalau sederhana pakai nanya? Iya ya, kenapa pakai nanya? Bikin jengkel sendiri. Ya udah, nggak akan nanya lah. Jadi kita tuh nggak belajar. Makanya Ramadan ini selain belajar ilmu tauhid, juga belajar ilmu sholat. Karena man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyam berdiri itu ya, salat di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, hapus. Jadi tolong belajar ilmu bacaan salat. Kita kan subhana rabbiyal azim juga nggak paham. Rabbighfirli warhamni wajburni, nggak paham, makanya cepat juga. Belum selesai juga udah sujud ya. Tahiyat tidak paham, Fatihah tidak paham. Jadi gimana kita akan menikmati sholat kalau tidak paham? Ini memperhatikannya khusyuk. Kenapa? Karena paham. Coba saya bicara dalam bahasa Eskimo, pasti gak betah. Kenapa kita cari imam yang bacaannya pendek-pendek? Karena tidak paham. Kalau paham, imam baca 1 juz anteng bu. Kalau paham tuh anteng, seperti sekarang sedang mendengarkan. Bedanya sekarang ini yang bicara ini manusia, makhluk bodoh, ilmunya sangat sedikit, dosanya banyak, bicara udah anteng kayak gini. Tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran, kalamullah. Al-Quran tidak bisa dibandingkan dengan ceramah ini karena sangat-sangat indah, sangat menawan. Kalau ngerti. Kalau nggak ngerti ya ina atau ina lagi, itu juga nggak ngerti. Satu-satunya yang dicurigai mengerti itu wal asri, demi masa. Karena zaman SD napol ya. Belajar ilmu sholat, arti bacaan sholat, supaya jadi ahli surga Firdaus. Kita pengen ke surga, sholat ngacapruk begitu dan tidak merasa bersalah. Kita kan tidak merasa bersalah sholat error, ya kan? Cik bu, ada orang mau ngelamar putri ibu. Ibu dengan bapak duduk, yang melamar datang. Kita sudah memperhatikan, silahkan deh, apa yang adek inginkan. Terus yang ngelamar tuh ngelantur, gitu ya.
Kira-kira diterima tidak jadi menantu? Kan kerjaan kita kayak gitu. Di hadapan Allah ngarang. Serius, benar atau benar? Setiap sholat kita kayak gitu. Ada yang nanya, kenapa doa saya kok nggak terkabul? Padahal saya sholat tahajud tiap malam. Khusyuk nggak? Itu dia. Sholat kita lebih mengharapkan ampunan Allah daripada ingin berpahala. Benar? Karena ngaco sholatnya. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Belajar bacaan sholat. Sudah gitu gimana kalau ingin khusyuk? Tumanina. Sholatnya nggak usah cepat-cepat. Tenang saja. Berikan yang terbaik kepada Allah. Ibu aja minta uang ke suami, segitu sopannya. Pak, tolong dong. Apa sih? Gitu. Mungkin. Saya nggak pernah jadi perempuan. Belikanlah, Pak. Ibu kan nggak mungkin bicara. Pak, saya meminta kepada Allah duit sekarang untuk membeli tato, berikan duit ini, kemudian bawa kesehatan dan kecantikan, kemudian sepatu diganti dengan tugas sakit. Coba kita kan begitu. Ada itu kan nggak sopan banget ya kan? Kamu diseret apa sih? Untung nggak dikepret ada. Padahal salah satu rukun sholat adalah tumanina, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaupun sendiri, walaupun sholat yang tidak dijaharkan, tenang saja. Paling berapa menit? Dibanding dengan lihat medsos, sejam 2 jam gak kerasa ngobrol, sejam 2 jam nonton TV, jalan-jalan di mall, jam-jaman muni khusyuk dandan. Khusyuan mana? Sholat atau dandan? Kalau pengen dilihat manusia segitu khusyunya, untung kita nggak jadi perempuan, Pak. Saya aja pakai sorban ini gampang benar, buka celep beres. Bu, tumanina ya, tenang. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat itu adalah orang yang hadir dan menjiwai setiap bacaan dan gerakan sholat. Enak, harusnya paling enak saat sholat itu. Kita sedang berhadapan dengan Allah, pencipta, penguasa alam semesta yang maha baik, yang menciptakan kita, yang ngurus kita setiap saat, yang mengetahui semua persoalan kita, keinginan kita, apa yang terbaik bagi kita, dan Dia yang memiliki segala-galanya. Dan Allah sudah memfasilitasi sholat, wasta'inu biswabri wassalah. Sholat ini gerbangnya pertolongan Allah. Kayak dikasih kunci yang bisa membuka pintu pertolongan Allah, atau apa teh, password atau pin. Tapi dah ini mah dikasih password sangeunah, mijitnya tuh sesukanya, kadang-kadang kayak yang jaga. Bagaimana bisa kebuka? Pernah lihat film Garong, perampok maksudnya, lagi membuka brankas, meni khusyuk. Nah, Garong khusyuk. Mau maling tuh, ceklek, khusyuk. Bisa kita khusyuk kalau paham. Bukankah ibu juga suka khusyuk? Atau di pesantren ada koperasi simpan pinjam, rata-rata yang mau pinjam uang khusyuk.
Gimana ya Pak ya? Khusyuk, nggak ada yang culang-ciling. Saya pinjam uang, nggak ada. Khusyuk, beneran. Khusyuk teh bisa. Ada lagi yang membuat khusyuk, orang terjaga kalau yakin ada CCTV. Kamera. Khusyuk. Kalau orang yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, kita menghadap kepada Allah yang memperhatikan kita, dan Allah sudah janji akan mengabulkan doa permohonan kita. Rugi kalau kita tidak memperbaiki sholat. Kita sholat ya sholat, tapi diubah lebih khusyuk. Kita kan enggak. Sholat sih sholat. Allah ketungan, maaf lagi sholat, ngomong lagi maaf. Hadirin, ini serius nih. Kita kayak dikasih kunci, tapi nggak dipakai. Ada kuncinya masuk ke lubang kuncinya, nggak diputerin. Kalau kicing, itu persis kita sholat kayak gitu. Perbaiki sholat. Ramadan ini adalah bulan sholat. Ramadan ini bulan belajar. Bulan perbaiki sholat. Nggak apa-apa 2 rakaat, tapi bagus daripada banyak rakaat nggak dapat apa-apa. Kuncinya tumanina. Sesudah paham, relax saja. Kita lagi menghadap ke Allah. Ini aja meni khusyuk hadap ke saya, ya kan? Kicep. Mau ngantuk juga ditahan. Siapa saya? Kenapa harus dikhusyuin? Mikir. Yang melama, yang rada maksa anaknya pengen masuk pesantren, itu khusyuk juga. Tolonglah. Khusyuk, nggak ada yang main-main. Karena menganggap yang diajak ngobrol itu bisa membantu. Kalau kita yakin hanya Allah yang bisa membantu, ngapain kita tidak khusyuk, benar? Ibu ingin anak soleh, bisa kita ngebulak-balik hati anak? Gak bisa. Boro-boro nyolehin anak, menyolehkan diri sendiri aja, enggak serius. Bu, jawab ada, tapi kita nggak boleh berharap dari terserah, mau jawab mau enggak. Saya emang gak kecewa. Tadi udah ngomong gak akan nanya. Keceletot. Bu, ibu kan cemburu ke suami yang ada suaminya. Pengen suami tetap perhatian ke ibu. Gimana caranya? Ibu centil, enggak ngepek, Bu. Banyak yang lebih centil dari ibu ya. Mau gimana? Satu-satunya andalan ibu adalah Allah. Makanya kalau ibu ada cemburu, kecewa, sakit hati, sebel, cemas, sholatlah. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Suami pergi, nggak ngasih kabar kemana. Allah tahu tidak suami di mana? Tuh. Daripada nanya ke sana ke sini, yang ditanya enggak tahu, kita ngasih uang, tetap aja beritanya yang bagus-bagus. Kenapa? Karena itu ngasihnya 3 kali lipat. Allah andalannya. Gimana ngurus anak supaya soleh? Gak bisa. Kecuali Allah nolong. Sholat. Sedih, sholat. Kecewa, sholat. Punya keinginan, sholat. Jengkel, cemburu, tergelincir, sholat. Termasuk sudah tergelincir. Astagfirullah.
Tadi saya astagfirullah, ambil wudhu, cepat sholat. Ramadan adalah bulan sholat. Lalu apa lagi? Sudah habis belum waktunya? Tenang ya sholatnya ya. Sujud itu saat paling dekat dengan Allah. Tahan. Ada seorang majelis ta'lim yang kalau sujud itu dinikmati. Kenapa? Karena merasa seluruh sel-sel tubuhnya itu sedang sujud kepada Allah yang menciptakannya. Oh, nikmat. Katanya begitu. Orang-orang yang sudah merasakan nikmat sholat wah ketagihan, pengen sholat terus. Kita mah ketagihannya lihat medsos. Kenapa ya kalau lihat medsos khusyuk, sholat nggak khusyuk? Karena nafsu itu mengajak kepada yang Allah tidak suka. Baca Quran dengan lihat medsos jauh lebih banyak medsos, berjam-jam. Ada aja alasan. Kenapa si artis ini pakai nikah sama itu? Now mikirin artis. Lanjut. Yang ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan lagwi, sia-sia. Bapak Ibu, kalau ingin jadi orang bahagia, tahan diri. Pertimbangkan baik-baik sebelum bicara, sebelum menulis, sebelum bersikap. Jangan suka celetak-celetuk. Jangan suka banyak komentar. Jangan segala dikomentari. Jangan segala diceritakan. Jangan segala dijawab. Apalagi kalau nggak ada yang nanya, ngapain? Jawab sendirian. Ini serius. Makin banyak ngobrol, makin banyak tergelincir hatinya, tergelincir kata-katanya, bisa jadi nambah dosa. Nih, mumpung Ramadan sebentar lagi, jangan cuman saum makan, saum bicara dari yang tidak manfaat, apalagi maksiat. Banyak ngomong tuh nggak enak hadirin. Pimasalahan. Itu AA dari tadi ngomong terus. Sok atuh sekarang saya diam. Dengar dulu, bukan tidak boleh bicara, tapi fal yakul khairon auliyasmut, berkata baik atau diam. Panjang boleh asal baik niatnya, baik kata-katanya, baik dampaknya, bicara. Kalau tidak yakin niatnya baik, tidak yakin perkataan yang disampaikannya benar, tidak yakin manfaatnya bakal baik, diam. Kalau diam, jadi sepi dong. Memang, tapi aman. Kalau gitu nanti disangka sombong. Diam banget, sombong tuh. Kita kan bisa bicara dengan perilaku, tidak harus dengan kata-kata. Benar? Coba nih. Itu juga udah melukai, ya kan? Sikap kita tuh udah bicara. Tidak harus selalu pakai kata-kata. Bahkan tidak nyambung antara kata-kata dengan perilaku. Yang lebih dipercaya perilakunya. Mau ibu nyebut sayang ke suami, nyebut sayang ke istrinya, hei sayang sini,
sambil digetok. Yang lebih dipercaya getokannya itu. Iya kan? Nih saya mau kasih uang, saya sangat cinta padamu. Dikasih uang 25 juta, tapi diawurkan ke wajahnya dan uang logam semuanya. Itu kan pembunuhan. Kurangilah bicara, menulis, berbuat yang tidak ada manfaat. Nanti Ramadan ini harus disiplin nih ke HP ini. Dia perusak mata, perusak pikiran, perusak hati, perusak amal kalau tidak disiplin. Ujian zaman kita sekarang adalah ini. Benar? Berapa banyak ibu-ibu, nah, bantuin dong bikin PR sebentar ya sayang ya, ibu balas dulu grup teman-teman ibu. Makanya grupnya banyak, alumni SMP, SMA, grup maet. Bu udah jam 8, sabar dong. Harus lihat apa yang dibikin ibu. Jadi anak tuh harus sabar. Innallaha ma'asobirin. Sip. Mantap. Gimana anak lepas dari HP, sedang ibu bapaknya tiap saku ada HP, ya kan? Kenapa sih lengket banget dengan HP? Itu nyontoin. Bangun tidur. Itu saat mustajab. Habis. Maaf ya mas ya, saya harus membahas dulu ini. Karena sepak bola ini kelihatannya 2-1, gak cocok dengan harapan saya. Sepertiga malam terakhir, gak ada manfaatnya. Yang bermanfaat itu sujud, doa, tobat, berubah takdir. Ya, lagi ngobrol sama pendamping hidup. Maaf ya, ini penting pak. Ya sok. Ketiduran suaminya. Pas dilihat bercahaya wajah istrinya di balik selimut. Wiridnya apa coba? Apa wiridnya? Kenapa ibu-ibu ada yang bercahaya wajahnya di balik selimut? Iya. Bismillah Ramadan. Mulai dari sekarang kurangin. Dulu kita nggak ada HP, waktu muda baik-baik aja ya. Kenapa sekarang jadi ribet? Telat balas, langsung ngirim yang ada tanduk 2 merah itu. Kemana aja? Kenapa telat dibalas? Kenapa jadi pada ambek-ambekan beginian? Lihat status orang tersinggung, dia nyindir saya terus. Siapa? Ribet. Disiplin nih. Bismillah. Maaf ya, saya nggak tahu kalau perempuan kayak apa. Tidak sedikit lelaki rajin ke masjid, ngaji, tahajud, kadang ngimamin, ceramah, di depan orang disangka soleh, tapi kalau udah menyendiri, berzinah matanya, zinah pikirannya, itu kan munafik. Pura-pura soleh, tapi di belakang berkhalwat dengan maksiat, aurat dilihat di sini sekejap bisa lihat. Berat memang zaman sekarang ini. Berat. Kalau wanita gimana sih? Lihat apa aja? Nggak boleh kepo. Terserah aja lah. Gimana? Lihat apa aja? Nggak usah kepo. Pokoknya mah jangan lihat yang tidak halal dilihat. Ini ganteng bener nih. Artis drama Korea ini. Pas lihat suami, astagfirullahaladzim. Hati-hati loh. Masih ingat yang diceritakan
Ini dunia lelaki. Ada seorang suami yang konsultasi ke seorang ulama. Ustadz, kenapa ya saya tuh ke istri saya, kata beliau, kok kurang greget gitu, kurang nyengsreng. Oh, emang kenapa istrinya buduk, kudisan? Oh enggak, istri saya full perawatan. Saya yang ngemodalinnya juga. Atau mungkin kurang ingatan istrinya, atau apa teh, psikopat. Enggak, normal istri saya, tapi kenapa? Oh, kata beliau, kalau begitu bapak pasti sering lihat yang haram. Pak Ustadz tahu dari mana? Kalau orang senang lihat yang haram, maka yang halal tidak lagi menyenangkan. Itu rumus. Nah, apa jadi pada nunduk gini? Saya halal dilihat, Pak, bukan kesal. Si bapak jadi nunduk. Nggak apa-apa, bapak lihat saya. Hati-hati aja. Hanya lihat yang manfaat di sini. Surat Ghafir 19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada kita. Gimana saya dokter? Ini pasien saya perempuan, saya mau cabut gigi. Kalau saya nggak lihat nanti hidung yang kecabut misalnya. Nah, ada kekecualian dalam belajar, asal jujur ke hatinya. Lanjut. Sampai di mana tadi? Udah, jangan celetak-celetuk. Tahan. Sepatah kata bisa jadi fitnah besar. Gak usah segala ditanyakan, gak usah segala ingin tahu. Bu, tas ini beli di mana? Ini asli atau KW? Mau apa? Ibu nyicilnya berapa bulan? Mau apa? Hah? Ibu umurnya berapa sih? Mau apa? Mau apa? Ibu sudah punya anak belum? Mau apa nanya anak? Tidak setiap ibu-ibu wanita sudah punya anak. Atau mungkin ada anak yang bikin luka di hatinya. Kok saya jarang lihat suami ibu? Mau apa? Mau sama suaminya? Kenapa segala ditanya? Ibu sejujurnya berapa kilo loh? Mau apa? Hah? Mau jadi pelatih diet? Suami ibu gajinya berapa? Error. Diam. Tidak usah segala ingin tahu. Kecuali yang menjadi kewajiban bagi kita tahu. Tahan. Ya Bu? Jangan kepo, segala ingin tahu, gak harus segalanya tahu. Bahkan lebih sedikit yang tidak perlu kita tahu lebih sedikit, lebih enak. Yang perlu tahu aja yang kita tahu. Tenang. Bu, apa? Ini kita aja. Udah pasti. Racun ya. Saya udah janji sama dia nggak akan ngomong. Apalagi udah janji. Iya, error. Kitanya, apa? Penas. Tapi ini rahasia. Sedikit lah. Udah ini grup error. Mau apa? Ya, ternyata Bu. Maaf aja ya Bu ya. Tas yang suka dipakai ke pengajian teh. Itu tas mertuanya. Terus gimana? Ngapain ngomong itu? Gara-gara denger kotor hati kita. Tiap lihat ibu itu bawa tas, mertuanya. Padahal belum tentu. Padahal mertuanya dikasih oleh ini. Tapi bisa error pikiran kita. Apalagi yang tukang nyari-nyari, yang tidak sengaja aja kita tahu
udah ngebusukin hati. Benar? Benar atau benar? Gak usah terlalu sering ketemu orang. Makin banyak ketemu orang, kalau tidak hati-hati itu pasti pidosaen. Tiap ketemu orang teh pidosaen. Ada aja pidosaen. Ketemu, ini keundangan waktu itu pakai baju yang ini. Pengajian di sana pakai baju. Oh, jangan-jangan cuman ini bajunya kotor hati. Duduk di belakang, dari belakang kelihatan. Ini kok kayaknya nggak pada rambutnya, jangan-jangan gundul, dosa. Ngobrol dosa, lihat dosa, cerita dosa. Jadi gimana dong caranya? Hati-hati, pertimbangkan sebelum bicara, sebelum mikir, sebelum nulis, jangan tergesa-gesa. Setuju? Mau bahagia tidak sih? Ya udah, nggak usah banyak ngomong. Orang banyak ngomong tidak manfaat tuh tidak bahagia. Yang bahagia tuh cuma dua cirinya. Falyakul khairon aw liyasmut. Berkata baik atau diam, itu yang bikin bahagia. Langsung. Saya nggak akan banyak ngomong. Buat apa banyak ngomong? Udah jelas sekarang banyak ngomong tuh, terus saya ngomong. Bu, berbahagialah yang sariawan. Aman. Lanjut. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Bayar zakat, jangan cuma zakat fitrah. Tanya ke ahlinya, suruh bantu ngitungin zakat. Jangan sampai kita sudah oleh Allah dikasih rezeki dan sudah harus berzakat, tidak berzakat. Makan duren, isinya aja yang hak kita, kulitnya ada yang tidak perlu, tidak boleh kita makan. Nah, orang yang tidak bayar zakat seperti makan pisang dengan kulitnya, makan nanas dengan kulitnya, makan duren dengan kulitnya, pasti jadi penyakit. Dengar ya, orang yang tidak bayar zakat berarti dia nahan hak orang lain. Kalau dimakan tidak halal. Kalau haram masuk ke tubuh, ngalir darah di tubuh kita, mengandung unsur-unsur keharaman, maka biasanya mudah mikir haram, mudah melakukan yang haram. Suami kasih tahu, tapi ini bayar zakatnya gede, itu biarin, itu bukan punya kita. Mau sebesar apapun bayar zakat, berarti rezeki kita banyak. Cuma 2,5%, benar? 2,5% aja. Dari 100.000 cuma 2.500, gak ada apa-apanya. Iya, dari 100.000, bagaimana kalau dari 100 juta? Ya sama aja 2,5%. Ya tapi kan gede. Ih, aneh. Kan duitnya juga banyak. Dia mah pengen zakatnya yang 2.500, duitnya 100 juta. Error. Kalau mau cita-cita jangan pengen jadi banyak uang. Ingin jadi pembayar zakat terbesar. Apa artinya? Kalau zakatnya 2,5 miliar berarti rezeki dia berapa? Enggak harus ngitung, tenang aja ya, tidak ada kewajiban. Kan belum tentu semua lulus berhitungnya. Tolong zakat bayar. Ahli sorga Firdaus tidak ada yang banyak ngomong sia-sia, apalagi maksiat ya. Karena sia-sia itu lebih baik dari maksiat. Tapi sia-sia tetap tidak baik. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayani. Di antara ciri kualitas Islam seseorang baik atau tidak, dia meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat.
Kan ada itu yang sambil duduk cekluk cekluk pulpen, cekluk cekluk. Ada nggak yang begitu? Ini kan zolim. Bagaimana perasaan pulpen? Cekluk cekluk. Zolim, jangan atuh. Pulpen itu bertasbih ke Allah. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.